Baik, kita akan cerita kenapa Nabi SAW mengatakan kepada kita tentang orang yang pertama kali meminum dari telaga Rasul adalah penduduk Yaman. Diisyaratkan kepada siapa? Diisyaratkan kepada dua kabilah Yaman. Pertama Khazraj dan yang kedua Aus. Dua kabilah Khazraj dan Aus. Siapa Khazraj dan Aus ini? Dahulu ketika Yaman, jauh sebelum Nabi SAW dilahirkan, terjadi musibah besar dengan pecahnya sebuah bendungan yang ada di Ma'rib, yang disebut dengan Saddu Ma'rib namanya. Kebetulan saya pernah belajar di Ma'rib, jadi tahu bendungannya itu. Jadi bendungan itu pernah hancur. Terjadilah banjir bandang yang besar. Akhirnya meluluntakkan hampir daerah-daerah, desa-desa, bahkan seluruh pertanian, seluruh rumah-rumah hancur lebur, sehingga banyak orang yang meninggal. Lah orang-orang yang selamat, akhirnya mereka kelaparan. Mereka harus mencari tempat baru untuk penghidupan mereka. Dari situlah maka datanglah dua kabilah. Mereka mencari tempat untuk menggantikan tempat yang sudah luluh lantah itu. Maka hijrahlah meminta suaka ke negeri yang disebut dengan Yathrib, yang belakangan disebut Madinah. Maka ketika kabilah Khazraj dan Aus sampai di Yathrib, kemudian turun-temurun, akhirnya kemudian mereka memiliki tempat yang layak di situ beranak pinak. Tetapi Allah takdirkan dua kabilah ini tidak pernah akur, selalu berperang, padahal mereka satu kakek dan buyut. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan Rasul diizinkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, ke Yathrib. Maka Nabi SAW berhasil kemudian menyatukan dua kabilah besar ini dari kabilah Yaman, Khazraj dan Aus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Dulu kalian bermusuhan di situ, kemudian Allah lembutkan hati-hati kalian. Akhirnya dua kabilah ini semuanya masuk ke dalam Islam dan mereka disebut Al-Ansar. Ada Muhajirin, ada Ansar. Ansar inilah terdiri dari dua kabilah Khazraj dan Aus. Kemudian lanjut cerita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ketika di Mekah kita tahu dakwahnya didustakan. Ketika ke Madinah dibenarkan pula oleh orang-orang Madinah. Ketika di Mekah Nabi SAW dihinakan. Ketika datang ke Madinah Rasul dimuliakan. Ketika di Mekah Nabi SAW diusir. Ketika datang ke Madinah Nabi SAW justru dilindungi, disayangi, dan berusaha untuk dibela dan ditolong. Ketika Nabi SAW sudah banyak melakukan peperangan dan banyak dimenangkan kaum muslimin, bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah di berbagai macam peperangan, terutama di Badar, wal fath, dan juga pembebasan kota Mekah, ketika itu manusia sudah banyak masuk Islam. Disitulah Nabi SAW di puncak karirnya seorang Nabi, berhasil mengislamkan ribuan manusia. Hanya tempo sesingkat-singkatnya, karena usia dakwah Rasul itu hanya 23 tahun saja. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Ketika Nabi SAW kemudian hendak menyerang sebuah kabilah namanya Hawazin, maka Nabi SAW mempersiapkan pasukan yang sangat besar. Biasanya Nabi SAW kalau perang itu pasukannya lebih sedikit dibandingkan pasukan musuh, karena kekuatan itu bukan di banyak pasukan, tapi kekuatan itu karena keimanan dan ketakwaan.
Makanya Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar, semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perang ini melawan Hawazin ini, yang disebut dalam sejarah dengan perang Hunain, justru pasukan Rasul jauh lebih banyak dibandingkan pasukan Hawazin, sehingga banyaknya pasukan menjadikan takjub para sahabat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka dengan firman-Nya, "Idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a." Ketika kalian takjub dengan banyaknya pasukan, padahal bukan itu tujuan perang. Karena kekuatan bukan pada kuantitas banyaknya pasukan, bukan. Sehingga para sahabat merasa takjub dengan banyaknya pasukan. Wah, pasti kita menang. Berangkat pasukan ini. Kemudian di awal peperangan Allah takdirkan kaum muslimin kalah. 12.000 pasukan yang dibawa Nabi SAW, korat karit, kocar kacir, tunggang langgang dibuat oleh pasukan Hawazin itu. Sampai-sampai Nabi SAW terkurung dalam pasukan, dengan sebagian kecil para sahabatnya terkepung oleh orang-orang musyrik, dan hampir Rasulullah SAW mengalami kecelakaan. Maka Nabi SAW ketika itu memanggil Abbas yang memang suaranya lantang dan mengatakan, "Ya Abbas, panggil orang-orang Ansar agar mereka mendekat kepadaku." Maka Abbas pun kemudian berteriak, "Ya lal Ansar, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, di mana kalian? Ha huna nabiyukum, nabi kalian ada di sini." Ketika mendengar suara Abbas, ini orang Ansar sudah lari ke sana kemari tuh. Mendengar suara Abbas bahwa Nabi SAW sedang dikepung oleh musuh, semua orang Ansar bersatu kemudian melindungi Nabi SAW. Bergerak di hadapan Rasul, di belakang Rasul, di samping kanan Rasul, di samping kiri Rasul, sehingga musuh tidak mungkin menyentuh Nabi SAW. Luar biasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemenangan dalam perang Hunain karena jasanya orang Ansar. Walaupun banyak di antara mereka menjadi korban dalam perang ini. Tidak pernah dalam sejarah Nabi mendapatkan harta ghanimah peperangan sebanyak di perang Hunain. Ia dapat harta perang di perang-perang lainnya, tapi tidak sebanyak ketika melawan Hawazin. Ribuan unta, ribuan sapi, ribuan kambing, belum lagi emas dan perak dan berbagai macam lagi harta rampasan perang. Nabi SAW mendapatkan kegemilangan yang luar biasa. Ketika selesai perang, Nabi mengumpulkan harta rampasan perang itu. Rupanya Nabi SAW justru membagi-bagi harta rampasan perang itu kepada tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam, seperti Abi Sufyan yang dulunya sangat memusuhi Rasul, dikasihnya 300 ekor unta. Aqra ibn Habis, Aslam dan yang lainnya, sehingga seluruh ghanimah harta rampasan perang habis diberikan kepada penduduk Mekah, dan tidak ada sedikit pun harta diberikan kepada orang Ansar. Bayangkan, yang melindungi Rasul dalam perang itu orang Ansar, yang memenangkan perang itu orang Ansar. Ketika pembagian ghanimah, orang Ansar tidak dapat sedikit pun di situ. Manusiawi. Orang-orang Ansar pun membicarakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Ansar itu adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Mereka tidak mencela Rasul. Mereka hanya mengatakan, yaghfirullahu li Rasulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kami yang berperang, darah-darah kami yang bercucuran, kami yang memenangkan peperangan, ketika pembagian ghanimah, kenapa mereka yang mendapatkan ghanimah sementara kami tidak? Maka kemudian mereka pun mengutus pimpinan mereka, Sa'd bin Ubadah, untuk menanyakan perkara ini. Datanglah Sa'd ibn Ubadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mungkin telah sampai kabar kepadamu apa yang dirasakan oleh kaumku Ansar.
Maka kemudian kata Nabi SAW kepada Sa'ad ibn Ubadah, ya Sa'ad, aina anta min qaumika? Kalau begitu bagaimana pendapatmu tentang kaum orang-orang Ansar itu? Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, innama ana illa mru'un min qaumi. Sesungguhnya saya ini sama dengan kaumku Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu kumpulkan orang-orang Ansar, jangan libatkan Muhajirin. Saya ingin bicara dengan mereka. Lihat, Nabi SAW bukan pemimpin yang diktator. Nabi SAW ingin mengetahui ada masalah apa sebenarnya, apa yang salah dengan dia. Bukankah tidak ada orang yang lebih adil dibandingkan Nabi SAW? Makanya ketika datang seorang yang menjadi cikal bakal Khawarij, Dzul Khuwaisirah, dan mengatakan, i'dil ya Muhammad, adilah kau dalam berbagi wahai Muhammad. Maka Rasul mengatakan, illam a'dil faman ya'dil. Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil dari aku? Maka dikumpulkan orang-orang Ansar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya lal ansar, ya ma'syaral ansar, balagatni maqalatun balagatni ankum, wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai orang-orang Ansar, telah sampai berita ke telingaku, telah sampai kabar kepada diriku tentang apa yang kalian bicarakan di belakang kalian tentang diriku. Kemudian Nabi SAW mengatakan di hadapan orang Ansar, seolah-olah Rasul mengatakan, salah kalau seandainya saya bagikan harta ini kepada mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alam atikum dhullalan fahadakumullah, wa alatan fa'agnakumullah, wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum. Wahai Ansar, dengarkan, dulu kalian sesat, dulu kalian tersesat. Kemudian saya datang ke Madinah menemui kalian, dan kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kedatanganku. Kemudian kata Rasul, dulu kalian susah, miskin. Kemudian dengan kedatanganku kalian menjadi kaya. Dulu kalian berpecah belah antara Khazraj dan Aus. Kemudian aku datang kepada kalian, kudamaikan kalian. Sekarang kalian bersatu dan saling menyayangi. Kemudian orang-orang Ansar mendengarkan perkataan Rasul. Mereka hanya mengatakan, qalu balillahu wa rasuluhu al-minnatu wal fadl. Bahkan Allah dan Rasulnya segala al-minnah wal fadl, keistimewaan dan keutamaan. Mereka tidak membantah sedikit pun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaral ansar ajibuni. Wahai ma'syaral ansar, jawablah pertanyaanku. Jawab sekarang. Bukankah dulu kalian tersesat kemudian dapat hidayah karenaku? Bukankah kalian dulu miskin kemudian kalian kaya karenaku? Bukankah dulu kalian bermusuhan kemudian kalian bersatu karenaku? Jawablah wahai orang-orang Ansar. Akhirnya orang Ansar hanya tertunduk. Tapi Nabi SAW itu orang yang paling paham dengan kebaikan orang. Rasul itu orang yang paling paham dengan kebaikan manusia. Dan Rasul orang yang membalas setiap kebaikan manusia. Dan harusnya kita seperti itu, harus pandai membalas kebaikan manusia kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Ama wallahi law syi'tum la qultum fala saddaqtum wa la suddiktum, ataina mukadzaban fasaddaqna, wa makhdulan fanasarna, wa taridan fa'awayna, wa ailan fa'asayna. Demi Allah wahai orang-orang Ansar, seandainya kalian mengucapkan apa saja, pasti ucapan kalian kubenarkan. Seperti kalian mengatakan, hei Muhammad, dulu engkau di Mekah didustakan, kami yang membenarkan dakwah. Hei Muhammad, dulu engkau dihinakan di Mekah, kami yang memuliakan. Dulu engkau diusir dari Mekah, kami yang melindungi. Dulu engkau miskin, kami yang memberikan kekayaan. Kalau kalian bicara seperti itu, semuanya kubenarkan. Tidak ada yang salah itu, benar semuanya itu. Akan tetapi wahai
Ma'syaral ansar, ridhokah kalian an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ridhokah kalian seandainya mereka orang-orang Mekah itu pulang membawa unta dan sapi-sapi mereka yang merupakan harta rampasan perang, sementara kalian pulang membawa diriku? Milih mana? Milih kalian pulang membawa unta dan kambing-kambing sebagai harta rampasan perang, ataukah kalian pulang membawa diriku? Maka mendengar perkataan itu, orang-orang Ansar hanya tertunduk lesu, kemudian mereka pun menangis dan mereka menyesal dengan kata-kata mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadi laulal hijratu lakuntum ra'am minal ansar walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalaulah bukan karena hijrah, tentu aku bukan bagian dari Ansar. Seandainya manusia berjalan di sebuah lembah, kemudian orang-orang Ansar berjalan di lembah yang lain, maka yang aku ikuti adalah lembahnya orang-orang Ansar. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma hamlil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, rahmati orang-orang Ansar, anaknya orang-orang Ansar dan cucu-cucunya orang-orang Ansar. Dari situ mereka mengatakan, sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Rasulullah, kami taat dan mendengar. Akhirnya orang-orang Ansar pun redha, tidak mendapatkan sedikit pun dari harta ghanimah. Kenapa Nabi SAW memuliakan orang-orang itu, memberikan kepada Abu Sufyan pada tidak pernah berjihad seperti berjihadnya orang-orang Ansar? Karena Nabi ingin melembutkan hati-hati mereka, orang-orang yang baru masuk Islam itu, diberikan kelebihan harta ghanimah supaya mereka kokoh Islamnya, karena mereka bagian daripada mu'allafatu qulubuhum, yang dilembutkan hatinya. Lah orang-orang Ansar ini tidak diragukan keimanannya, walaupun mereka tidak mendapatkan harta ghanimah, tidak akan bergeming keimanan mereka, karena orang-orang Ansar itu diberikan dua sifat yang tidak diberikan kepada selain orang-orang Ansar, ikhwan. Pertama, sakhawatu nafsi. Orang Ansar itu diberikan sakhawah, kemurahan hati. Lihat ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, kemudian dipersaudarakan oleh Nabi SAW, seperti kisahnya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi. Kata Sa'd bin Rabi, ya Abdurrahman, aku memiliki dua kebun, ambil salah satunya. Aku memiliki dua rumah, ambil salah satunya. Aku memiliki 3 istri, lihat mana yang paling cantik, ku ceraikan dia, tunggu masa idahnya, kau nikah dengan dia. Dan itu bukan hanya satu sikap mereka, tapi hampir semua orang-orang Ansar seperti itu. Karena orang Ansar itu diberikan sakhawatu nafsi, mudah untuk memberi, murah hati orangnya.